Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi bersama saya di channel ANS Project. Asik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal tentang kelistrikan berupa komponen-komponen kelistrikan. Pengen tahu? Jangan kemana-mana, tetap ikuti di channel kami. Baiklah rekan-rekan sekalian, dalam komponen kelistrikan banyak sekali beberapa jenis komponen. Kurang lebih kali ini kita akan membahas ada 14 ya, 14 komponen. Nah, apa sajakah itu? Di antaranya yaitu pertama ada kaitannya dengan resistor. Selanjutnya ada yang namanya variabel resistor, kemudian kapasitor, kemudian kapasitor variabel. Nah, ini jadi ada dua gitu ya. Selanjutnya dioda Zener, kemudian LED LED gitu ya, kemudian trafo, induktor variabel, fuse, kemudian integrated circuit atau IC gitu ya, komponen yang paling penting banget gitu ya. Kalau dalam manusia ini adalah otaknya kan begitu. Kemudian ada yang namanya lagi LDR dan NTC, kemudian dan PTC. Seperti itu. Itu berikut data-data beberapa komponen yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pengen tahu lebih jelasnya? Jangan kemana-mana, tetap di channel ANS Project. Mantap. Iya. Di pembahasan pertama kita akan memasuki yang namanya resistor. Apa sih itu resistor? Nah, resistor adalah salah satu komponen yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Cara kerjanya bagaimana sih? Nah, gitu ya. Cara kerjanya adalah menghambat arus yang mengalir dari ujung kutub yang ke satu ke ujung kutub yang lain dengan nilai hambatan bervariasi sesuai yang ada pada resistor tersebut. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan variabel resistor. Nah, fungsinya hampir sama, cuman di sini yang membedakan adalah cara kerjanya. Yang pertama yaitu sebuah arus listrik ya mengalir dari kedua kutub yang melewati jalur resistor komponen akan menghambat listrik yang melaluinya. Jadi kalau tadi melewati variabel resistor akan terjadi hambatan terhadap besaran listrik tersebut disesuaikan dengan kapasitasnya. Komponen selanjutnya ada yang namanya kapasitor guys. Apa sih kapasitor gitu ya? Kapasitor itu merupakan sebuah komponen yang berfungsi menyimpan muatan elektron atau listrik atau biasa disebut kapasitansi gitu ya. Yang itu yang pertama. Fungsi yang kedua yaitu sebagai filter atau penyaring dalam rangkaian power supply. Nah, yang ketiga sebagai frekuensi pada rangkaian antena. Dan yang keempat sebagai kopling antara rangkaian yang satu dengan yang lainnya gitu. Dan sistem kerjanya itu bila kedua plat dihubungkan ke sumber tegangan atau direct current DC atau tegangan searah elektron didorong ke satu plat untuk terminal negatif baterai, sementara elektron ditarik plat lain untuk terminal positif baterai. Jadi untuk yang DC ini untuk ke terminal yang negatif, kemudian yang lain itu yang ke positifnya. Begitu guys. Kalau di atas tadi cuman kapasitor, nah ini ada yang variabelnya. Ini fungsinya hampir sama, cuman perbedaannya ini dia terdapat untuk mengukur frekuensi resonansi. Cuman di situ sih poinnya. Perbedaannya seperti itu. Nah, di komponen selanjutnya ada yang namanya dioda Zener. Pernah tahu kata dioda? Pastinya pernah lah ya, apalagi anak elektro pasti lebih tahu tentang ini. Dioda Zener ini merupakan komponen listrik ataupun elektronika yang berfungsi untuk penstabil tegangan. Jadi ketika tegangannya tinggi rendah kan itu nggak masuk gitu ya. Nah, ini distabilkan. Siapa yang menstabilkan? Asik. Nah, ini dioda namanya. Nah, yang kedua melakukan arus bolak-balik atau bisa dikatakan reverse bias. Nah, itu. Terus yang ketiga menyaring tegangan untuk menghasilkan tegangan DC yang lebih murni. Begitu. Yang keempat ini dan yang nomor 4
memanipulasi sinyal AC agar bisa mendekati hasil tegangan DC baterai. 5. Penyeara arus. Dan yang keenam, pendeteksi tegangan tertentu. Dan yang yang ketujuh, pembatas sinyal input. Begitu guys. Memang agak banyak ya fungsinya di dioda Zener ini. Dan cara kerjanya itu dioda Zener ini terbalik atau reverse. Tidak seperti dioda biasa yang dikerjakan secara maju atau forward gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan untuk yang selanjutnya ada yang namanya LED atau LED. Apa sih fungsinya? Pasti teman-teman sudah banyak yang tahu ya, apalagi berkaitan dengan LED, yaitu untuk menerangi objek dan tempat. Nah, seperti itu guys. LED itu cara kerjanya dia menghasilkan cahaya dengan cara mengubah energi listrik menjadi energi cahaya atau transducer. Asik seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya trafo guys. Tahu trafo ya? Tahu lah pastinya. Apa sih trafo itu? Bagaimanakah fungsinya? Nah, fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan tegangan input dan output. Nah, trafo step up. Nah, ini kita membahas trafo step up. Kalau trafo step up itu untuk menaikkan tegangan inputnya. Tapi kalau trafo step down itu untuk menurunkan tegangannya gitu. Jadi di situ ada perbedaan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya itu arus bolak-balik AC melewati koil utama atau kumparan primer ya. Jadi koil utama itu kumparan primer, kemudian yang mengindeksi arus bolak-balik kumparan sekunder. Nah, gibah gitu ya. Itu berikut untuk kaitannya dengan trafo. Nah, yang selanjutnya ini yaitu namanya induktor. Apa itu induktor? Bagaimana fungsinya? Nah, fungsinya untuk melawan fluktuasi arus yang melewatinya. Cara kerjanya adalah pada saat arus mulai mengalir ke induktor dalam komponen tersebut, maka akan menghasilkan medan magnet yang disebabkan oleh perubahan listrik ke medan magnet dengan tidak mengubah besaran tegangan listrik. Jadi tidak mengubah ya kalau di sini. Kemudian beda lagi dengan namanya induktor variabel. Ini agak banyak fungsinya ya. Variabel ini fungsinya hampir sama, cuman lebih banyak. Nah, ini yang pertama yaitu menyimpan arus listrik dalam medan magnet. Itu yang pertama. Yang kedua, menahan arus bolak-balik AC. Dan yang ketiga, setelah dia tahan tuh AC-nya, kemudian dia meneruskan arus searah yaitu DC. Nah, yang keempat, membangkitkan getaran serta melipat gandakan tegangan. Disinilah fungsi induktor variabel. Kalau cara kerjanya, di mana saat induktor diberi arus yang melewati kawat lilitan, maka muncul medan induksi di sekitar induktor tersebut berbanding lurus dengan besaran medan magnet. Nah, tergantung arus listrik yang diberikan. Tetap seperti itu. Fuso ini fungsinya untuk memutus arus listrik berlebih yang dapat mengakibatkan kebakaran. Jadi fuso ini fungsinya untuk memutus arus listrik yang lebih yang sekiranya dapat mengakibatkan kebakaran atau konsleting seperti itu. Cara kerjanya, jika dalam sistem sebuah rangkaian elektronik atau rangkaian listrik arus lebih, maka busa akan terputus. Nah, jadi kalau arusnya itu melebihi kapasitas, dia akan dengan sendirinya terputus, sehingga arus listrik tidak lagi mengalir pada sistem tersebut. Begitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya integrated circuit. Nah, ini yang paling penting, IC ya namanya, kalau orang menyebut biasanya itu IC. Ini adalah otak dari setiap komputer atau rangkaian elektronik. Nah, dia itu fungsinya untuk mengendalikan, ya namanya otak pasti mengendalikan semuanya ya, mengendalikan suatu rangkaian elektronika. Jadi dia mengendalikan, mengontrolling semuanya. Jadi dia kendalikan, nah, seperti itu. Dan sistem kerjanya itu menerima masukan berupa logika. Nah, logika dalam komputer maksudnya gitu ya. Dan mengeluarkan berupa sinyal. Jadi ketika di sini ada transformasi dari logika berubah menjadi sinyal keluaran yang logik. Dia menangkap logika, dikeluarkan bentuk sinyal yang logik seperti itu.
LDR, atau fungsinya itu detektor cahaya atau pengukur besaran frekuensi cahaya. Jadi sistemnya itu pada saat mendapat cahaya maka tahanannya akan turun. Jadi dia tolak ukurnya pakai cahaya benda isinya. Kemudian ada yang namanya NTC dan PTC. Nah, itu. Ini fungsinya untuk sensor suhu, guys. Nah, NTC ini akan menurun jika, jadi NTC akan turun jika suhu yang bekerja pada NTC tersebut itu meningkat atau bertambah panas. Nah, dan ini berbanding balik dengan PTC. Kalau PTC, jika suhu meningkat maka tahanan dalam komponen tersebut akan meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Kemudian di sisi lain juga banyak berkaitan dengan fungsi NTC ataupun PTC. Salah satunya kalau NTC ini digunakan sebagai pembatas arus-arus masuk perangkat dalam rangkaian satu daya. Kalau PTC sebagai relay yang bekerja berdasarkan temperatur. Nah, seperti itu, guys. Itulah tadi sekilas penjelasan berkaitan dengan elektronika dasar. Nah, seperti itu ya. Itulah beberapa komponen yang sudah kita sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe channel kami. Dadah.